Oke, ada salah satu penyakit di bagian selahan ya. Ada bunyi ngeleter. Nah, kayak gini. Ada bunyi ngeleter. Biasanya kalau serahan ininya ditekan ke atas, biasanya nggak ada ya bunyinya. Itu saya akan menjelaskan gimana cara mengatasinya. Biasanya kebanyakan kalau nggak mau berbunyi di bagian selahannya itu suka diakalin di bagian asnya ya. Di bagian asnya suka diakalin di bagian ini dikasih ring. Menurut saya kalau ini dikasih ring itu kurang bagus ya, soalnya lama kelamaan ringnya akan menipis diakibatkan sama gesekan terus dipakai selah ya. Nah, itu jangan ya, kalau ini dikasih ring emang bakalan bagus, cuman lama kelamaan akan berbunyi lagi dikarenakan ring ini lama kelamaan akan habis ya. Terus yang kedua, ada juga yang mengakalin di bagian karet bantalannya ya. Karet bantalannya ditipisin, ininya ditipisin biar selahannya posisinya terus ke atas gitu, jadi nggak bunyi lagi dia. Kalau menurut saya ya, alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan gimana cara memperbaiki masalah penyakit tersebut ya yang ngeleter, kita harus mengetahui sistem kerjanya aslahan ya. Nah, di dalam mesin keadaannya seperti ini aslahannya. Nah, pas waktu dia disela, ini ke kanan ya, ini ke kanan. Nah, dia menggerakkan ini, udah di bawah terus dia menggeserkan gigi selahnya ke bagian atas terus sampai ujung. Pas di ujung sini, pas di ujung situ, di ujung sini, pas bagian keadaan selahannya di atas. Nah, ini bagian sini, di ujung sini. Ini di ujung sini itu gunanya untuk memisahkan antara gigi selah dari gigi susun ya, dari gigi Borobudurnya. Nah, dia dipisahkan oleh di bagian ini, ujung ini. Nah, otomatis kalau ininya udah menipis ya, tapi jarang misalkan kalau original dia menipis, ini kuat bahannya ya. Nah, misalkan ini udah menipis, di bagian sininya dia akan ke dalam sedikit dia mengeluarkannya. Jadi kalau dia sedikit mengeluarkannya, otomatis gigi selah ini sama ini akan bergesekan sedikit. Jadi mengakibatkan bunyi kayak gini. Nah, pas waktu hidup, lagi hidup mesinnya, akan terjadi seperti ini, bunyi ngeleter ya.
begitu ya. Caranya biasanya itu kalau penyakit seperti itu as ininya udah diganti sama yang lokal ya, bukan yang original. Perbedaan lokal sama original, perbedaannya di bagian sini, di bagian ujung ini. Perbedaannya, originalnya dia mempunyai ketebalan, tapi kalau yang lokal di bagian sininya dia tipis ya, beda sama yang original. Jadi disarankan kalau mengganti asalnya harus yang original, copotan motor ya, copotan motor yang original. Kalau mau diganti yang ininya gitu, biasanya ini jarang diganti ya, kecuali ininya udah aus. Terus di bagian ini, di bagian selahannya ini udah habis ya, giginya udah habis, baru diganti gitu. Kemudian misalkan kalau ini terlanjur membeli produk lokal, caranya kalau ini udah jelek, kita timbal ya. Nah ini kita timbal pakai lasan listrik ya. Ini semuanya dilas listrik, ditambah sampai tebal ya, tebalnya kasih aja 5 mili. Nah, ini kalau udah dikasih 5 mili, udah dilas, ditambal, baru kita papas lagi ya, pakai gerinda atau selepan. Terus bentuknya disamain lagi, kayak gini, kayak originalnya bawaan pabrik ya. Kalau ini udah diperbaiki, udah diseleb, udah tebalnya sama kayak original, baru kita tes ya. Tes ini pasang lagi ke bagian crankcase-nya. Terus crankcase-nya kita masukin lagi buat percobaan. Packingnya jangan dulu dilem ya. Kita cek apa masih ini di bagian sininya apa masih bunyi atau udah bagus, itu bisa dicek ya. Atau juga udah ditutup bagian crankcase-nya, kita cek, diputar aja bagian kruk asnya, diputar ke bagian arah jarum jam. Biasanya kalau diputar kruk asnya udah gak berisik lagi, itu berarti udah pas ya. Tapi misalkan kalau ininya masih berisik, berarti di bagian sininya masih kurang tebal, masih kurang pas ya, dicornya, ditambahannya sama lasisiknya. Kalau ini kurang, kita tambah lagi, gitulah. Cukup sekian ya penjelasan dari saya. Video ini terutama saya ngasih saran buat pemula ya. Kalau yang buat senior pasti udah tahu masalah kayak gitu. Saran saya buat pemula, sekali lagi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena di dalam kegagalan pasti ada keberhasilan. Oke, sekian. Salam Vespa buat semuanya.